Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sunwari Lingkar Nagrek. Di sini kita akan mendemokan suatu aplikasi antrian poliklinik, di mana aplikasi ini dibuat menggunakan kode Igniter 3, di mana bisa berjalan di PHP versi 7 ke bawah. Adapun untuk tampilan front-end-nya bisa kita lihat, di mana di sini menyajikan beberapa informasi mengenai aplikasi ini. Di sini untuk halaman depannya ada button login, dan nanti bila mana kita klik akan diarahkan ke halaman form login. Di sini juga di halaman home ada informasi mengenai petunjuk cara penggunaan dari aplikasi, mulai dari cara mendaftar, login, ambil antrian, serta menunggu panggilan. Di sini juga ada menu kontak, bila mana kita ingin menghubungi atau mencari alamat mengenai poliklinik yang ada di aplikasi ini. Di sini juga ada tentang kami atau profil mengenai klinik yang ada di aplikasi ini, mulai dari jam pelayanan atau profil mengenai klinik yang ada di aplikasi ini. Ini untuk informasi mengenai jam buka dan jam tutupnya, serta hari-hari buka dan tutupnya. Untuk hak aksesnya sendiri, untuk aplikasi ini dibagi menjadi 5 hak akses, diantaranya yaitu ada admin, ada pasien, itu ada poli umum dan poli gigi, dan yang terakhir yaitu untuk apoteker. Untuk cara penggunaan kita bisa lihat kembali di halaman home, di mana nanti pasien meminta admin untuk dibuatkan akunnya. Kemudian nanti setelah diberi username dan passwordnya, pasien bisa mendaftar atau melogin menggunakan username atau password yang sudah diberikan oleh admin. Kemudian melakukan ambil antrian, serta kemudian selanjutnya menunggu panggilan untuk pemeriksaan dan pengambilan obat. Adapun untuk cara pertama yaitu kita bisa masuk ke login dan kita masuk sebagai admin. Untuk username passwordnya itu admin, dan passwordnya juga admin. Kemudian kita klik login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Selamat datang, dan ini untuk levelnya itu sebagai administrator atau namanya, dan levelnya sebagai admin. Sini ada beberapa informasi tampilan dari halaman dashboard admin, mulai dari data user, pasien, dokter, apoteker, data kunjungan hari ini atau bulan, serta kunjungan ke poli umum dan ke poli gigi. Selanjutnya di sini ada pendaftaran user. Di sini juga kita bisa menambahkan user baru, mulai dari pasien, dokter umum, dokter gigi maupun apoteknya. Nanti di sini bila mana pasien mengajukan untuk membuat akun, bisa dibuat di sini. Selanjutnya di sini ada data antrian, di mana ada dua data antrian, mulai dari poli umum dan poli gigi. Datanya masih kosong. Poli gigi juga sama, masih kosong. Selanjutnya di sini juga ada data master mengenai informasi mengenai data apoteker, di mana di apoteker siapa saja yang menjaganya. Di sini juga kita bisa mengeditnya berdasarkan data yang sudah kita buat di pendaftaran user tadi. Ini untuk levelnya sebagai apoteker, di mana di sini kita bisa mengedit, menghapus maupun melihat detailnya. Tidak jauh berbeda juga di data master itu ada data dokter. Di sini juga kita bisa menambahkan dokternya. Di sini juga kita bisa mengedit maupun melihat detailnya. Untuk identitas dokternya, mulai dari foto, nomor ID-nya, jenis kelamin, alamat, serta nomor HP dari dokter yang bersangkutan. Kemudian kita kembali saja. Di sini juga ada data pasien. Kita bisa melihat siapa saja pasien yang sudah terdaftar di aplikasi poliklinik ini. Selanjutnya di sini juga ada data laporan mengenai riwayat dari
proses transaksi atau kunjungan dan hasil periksa dari pasien yang sudah mendaftar di aplikasi antrian poliklinik ini. Di sini juga kita bisa melihat laporannya mulai dari per tanggal, per bulan, maupun per tahun. Dan bisa diekspor dalam bentuk cetak PDF. Ini untuk data-data dari pasien yang sudah melakukan transaksi ataupun pemeriksaan serta kunjungan di aplikasi antrian poliklinik ini. Selanjutnya, kita coba masuk sebagai pasien. Kita logout terlebih dahulu. Untuk hak akses pasien, untuk username passwordnya yaitu pasien, untuk username dan passwordnya juga pasien. Dan bila mana Anda ingin membuat data akun baru, bisa tadi dibuat di halaman admin. Kemudian kita klik login. Ini untuk tampilan halaman login atau halaman dashboard dari hak akses pasien. Dimana di sini ada beberapa informasi mulai dari jumlah dokter, jumlah antrian umum masih kosong, dan jumlah antrian di poli gigi. Untuk antrian kita tinggal klik aja data antriannya. Ini untuk jumlah antriannya, dimana untuk jumlah antrian masih kosong, belum banyak pasien. Dan di sini kita bisa memilih antrian yang ini kita ambil mulai dari poli umum maupun poli gigi. Bila mana kita ingin mengambil poli umum, kita tinggal klik saja ambil antrian. Maka nanti kita akan dibuatkan sebuah struk untuk dicetak, yang dimana bisa kita download sebagai bukti nanti kita mengantri dalam antrian dokter poli umum. Ini dalam bentuk PDF, bisa nanti kita cetak atau download. Ini untuk tampilan kartunya, dimana ini bisa jadikan bukti bila mana kita saat mengantri, saat mau melakukan pemeriksaan atau pengambilan obat. Setelah kita klik kembali, maka jumlah antrian itu akan bertambah, yang awalnya 0 menjadi 1, dimana ada satu pasien yang sedang melakukan pemeriksaan di poli umum. Begitu selanjutnya, bila mana kita mengambil antriannya lagi, maka jumlahnya akan bertambah seiring jumlah pasien yang mengambil antrian. Dan apabila pasien tersebut sudah melakukan pemeriksaan, maka antriannya akan kembali lagi ke semula atau ke 0, bila mana pasien itu hanya 1. Begitupun yang ada di poli gigi. Di sini juga ada fitur riwayat bila mana kita sudah melakukan proses perawatan atau pengambilan obat dari dokter maupun apoteker. Terhubung di sini kita hanya baru mengambil nomor antriannya saja. Langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke halaman hak akses dokter. Untuk username passwordnya kita tinggal lihat saja ke database. Untuk username password dokter umum itu DR umum, kita close saja. Untuk passwordnya juga sama, itu untuk username-nya dokter umum dan passwordnya juga sama, itu DR umum. Kita klik login, maka kita akan diarahkan ke halaman dokter umum, dimana di sini juga ada informasi mengenai jadi halaman dashboard dari halaman dokter umum tidak jauh berbeda seperti yang tadi di halaman admin, mulai dari jumlah pasiennya, jumlah dokter yang tersedia, jumlah antrian, dimana sebelumnya kosong ini bertambah jadi 1, dimana sudah ada yang mengambil nomor antriannya. Dan ini untuk poli gigi masih kosong. Selanjutnya ini jumlah kunjungannya baru 1, dan ini untuk kalkulasi kunjungan dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya kita bisa klik antrian untuk ngecek apakah ada pasien di antrian. Ini untuk statusnya apakah sudah diperiksa atau belum. Ini statusnya belum. Bila mana
belum, maka button periksanya akan aktif, ataupun jika pasien tersebut sudah diperiksa, maka statusnya akan berubah sudah diperiksa. Bisa kita coba periksa untuk pasien yang sudah mengambil nomor antrian. Kita di sini bisa masukkan tensi darahnya bila mana dokter sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bersangkutan. Misal tensi darahnya itu 150, riwayat penyakit misal tidak ada, gejalanya misal sakit perut, misal diagnosanya misal penyakit diare, tindakan misal makan teratur dan makan vitamin. Selanjutnya di sini juga ada resep obat. Obat apa saja yang nanti akan diserahkan ke apoteker untuk dibeli. Misal obat diare, dan keterangannya misal diminum 3 kali sehari. Kemudian kita selesai bila mana sudah melakukan proses pemeriksaan. Maka yang awalnya status pemeriksaannya belum berubah menjadi sudah, dan buttonnya tidak bisa kita klik lagi atau dimatikan. Karena pasien yang bersangkutan sudah melakukan pemeriksaan ke dokter umum. Maka selanjutnya setelah ke dokter, maka pasien tersebut akan diarahkan ke halaman apoteker. Maka di sini kita akan logout terlebih dahulu untuk masuk ke halaman apoteker. Untuk username passwordnya sama, itu apoteker. Untuk passwordnya juga yaitu apoteker. Kita klik login. Kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari apoteker. Di sini juga kita bisa melihat antrian berdasarkan pasien yang sudah melakukan pemeriksaan. Di sini juga kita bisa melihat status dari pasien tersebut, apakah sudah diperiksa atau belum. Dan di sini juga kita bisa melihat status obat, apakah sudah diberikan atau belum. Bila obatnya seperti yang tadi di halaman dokter, bila mana belum diserahkan maka statusnya masih belum, dan bila mana sudah maka statusnya akan sudah. Bila mana kita ingin menyerahkan obatnya berdasarkan resep dari dokter, kita klik saja lihat. Kemudian kita lihat detail dari obat yang resep obat yang sudah diberikan dokter kepada pasien tersebut. Misal obat diare saja, maka nanti apoteker tersebut akan menyerahkan obat bila mana sudah diserahkan. Bila sekarang sesuai dengan keterangannya, kita tinggal klik selesai saja. Maka statusnya yang awalnya belum, maka berubah menjadi sudah. Gitu saja untuk bagian apoteker. Selanjutnya kita bisa lihat ke halaman admin untuk melihat detail keseluruhan dari proses transaksi maupun kunjungan dari pasien. Kita klik login. Ini untuk riwayat kunjungan dari antrian poli umum yang baru saja sudah kita lakukan. Ini tuh status pemeriksaannya sudah, dan status penyerahan obat dari apoteker juga sudah. Selanjutnya kita bisa lihat ke laporan, yang mana ini tuh tanggal kunjungannya. Di sini juga kita bisa cetak dalam bentuk PDF. Atau kita bisa memilih dulu laporannya berdasarkan bulan, tahun maupun tanggal. Kita save saja. Kemudian kita download. Ini untuk tampilan laporan dari proses kunjungan atau pemeriksaan dari
beberapa pasien berdasarkan data keseluruhan. Bila mana kita ingin mencarinya berdasarkan tanggal, tinggal sesuaikan saja, misal mau tanggal berapa. Dan bila mana kita ingin mencari per bulan, kita tinggal pilih saja per bulan. Misal untuk bulan sekarang September dan tahun 2023. Kita klik tampilkan. Maka data yang akan muncul itu data terbaru yang ada di bulan yang sudah kita cari barusan. Maka kita juga bisa mencetaknya seperti barusan, mengekspornya dalam bentuk PDF. Kita lihat kembali. Nah, ini untuk tampilannya untuk data transaksi dalam bulan September tahun 2023. Gitu saja demo aplikasi mengenai antrian poliklinik. Semoga penjelasan barusan bermanfaat. Sekian, terima kasih.